Letnan Jenderal Rizal Pratama, seorang prajurit tangguh, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan pahit. Keluarganya menghilang tanpa jejak. Pak Surya Pratama, pamannya yang satu-satunya saksi, hanya bisa memberikan potongan ingatan yang kabur karena usia tua. Komisaris Darman, seorang polisi yang dipercaya untuk menyelidiki, awalnya terlihat bersemangat, namun selanjutnya malah menunjukkan sikap yang mengecewakan. Drama kehidupan ini membawa Rizal ke jalan penuh teka-teki, di mana ia mulai merasakan kejanggalan yang membuat bulu kuduk berdiri. Ketika setiap upaya menemui kebuntuan, langkah yang diambil Rizal berikutnya justru membuat siapapun yang mendengar kisah ini merasakan getaran penuh kengerian. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Rizal Pratama tiba di rumahnya setelah tugas panjang dengan membawa oleh-oleh untuk Lina, anak perempuannya, dan istrinya, Nabila. Tetapi suasana rumah tampak sunyi, bahkan lampu ruang tamu masih menyala meskipun malam sudah larut. Ia memanggil nama istri dan anaknya dengan nada tegas, namun tidak ada jawaban, hingga ia memeriksa setiap ruangan dan hanya menemukan ponsel Nabila yang tergeletak di lantai dengan layar retak. "Nabila, Lina, kalian di mana?" teriak Rizal. Suaranya menggema di dalam rumah yang terasa semakin mencekam. Ia menemukan pintu belakang terbuka sedikit, dan saat diperiksa lebih dekat, daun pintu itu tampak tergores seperti habis didobrak seseorang. Di dapur, ia melihat gelas pecah berserakan di lantai, dan sisa makanan di meja menunjukkan bahwa makan malam mereka terhenti mendadak. "Ini tidak wajar," gumam Rizal sembari mengencangkan genggamannya pada ponsel yang ditemukannya, memeriksa apakah ada pesan terakhir dari Nabila. Ia mencoba menghubungi nomor istrinya, tetapi telepon langsung masuk ke pesan suara, membuatnya merasa semakin cemas. Rizal lalu berlari ke rumah tetangga terdekat, tetapi Pak Hendra, tetangga sebelah, hanya menggeleng, mengatakan bahwa ia tidak melihat atau mendengar sesuatu yang aneh. Setelah kembali ke rumah, Rizal menemukan sebuah buku harian di meja belajar Lina yang terbuka pada halaman penuh coretan tak beraturan. Di tengah coretan itu ada sebuah kalimat yang terpotong. "Dia datang lagi, dan aku merasa takut." Rizal mencoba menenangkan diri dengan membaca lebih jauh buku harian Lina, tetapi kata-kata yang tertulis di sana semakin membingungkannya, karena banyak referensi kepada sosok lelaki tua yang sering mendatangi rumah mereka. "Apa maksudnya ini? Lelaki tua siapa?" bisik Rizal sambil terus membalik halaman, mencari detail yang bisa menjelaskan situasi ini. Ia menemukan gambar-gambar sederhana yang digambar Lina, menampilkan seorang pria tua dengan topi bundar dan tongkat, berdiri di depan jendela kamar. Rizal mengingat percakapan terakhirnya dengan Nabila melalui telepon seminggu lalu, ketika ia menyebutkan bahwa Lina sering merasa gelisah di malam hari. Dengan ponselnya, Rizal mengambil foto setiap halaman buku harian itu untuk dijadikan bukti saat ia melaporkan kejadian ini ke polisi. Saat memeriksa kamar tidur utama, Rizal melihat bahwa tas kerja Nabila masih ada, tetapi dompetnya tidak ditemukan, menunjukkan bahwa ia mungkin pergi dalam keadaan tergesa-gesa. Di ruang tamu, ia menemukan setumpuk surat. Salah satunya adalah surat tagihan yang tampaknya berasal dari pemilik toko yang biasa mereka kunjungi. Rizal memutuskan untuk pergi ke toko tersebut pagi-pagi keesokan harinya untuk mencari tahu apakah pemilik toko melihat sesuatu. Sebelum tidur, Rizal menyadari bahwa jam dinding di ruang tamu berhenti tepat pukul 7,15, waktu yang mungkin menunjukkan kapan sesuatu terjadi. "Aku akan menemukan kalian," katanya dengan nada pelan namun tegas, meskipun rasa takut mulai menyelimuti pikirannya. Pagi harinya, Rizal pergi ke kantor polisi terdekat dengan membawa buku harian dan ponsel Nabila sebagai bukti, berharap mendapatkan bantuan. Komisaris Darman menyambut Rizal dengan nada santai, mengatakan bahwa kasus seperti ini seringkali hanya hasil kesalahpahaman keluarga. "Pak, istri dan anak saya menghilang tanpa jejak, dan rumah saya penuh dengan tanda-tanda yang mencurigakan," tegas Rizal, mencoba menahan amarah. Namun, Darman hanya mengangkat bahu sambil membaca laporan singkat yang diajukan Rizal, mengabaikan kekhawatiran yang jelas dari seorang suami dan ayah. "Tanpa saksi yang jelas atau bukti kuat, ini bukan prioritas kami," kata Darman, membuat Rizal semakin frustrasi. Rizal menunjukkan foto-foto dari buku harian Lina, tetapi Darman hanya menatapnya sekilas dan berkata, "Ini hanya imajinasi anak-anak, Pak Rizal. Jadi Anda tidak akan melakukan apa-apa, mereka keluarga saya," bentak Rizal, membuat suasana ruangan menjadi tegang.
Darman akhirnya setuju untuk mencatat laporan tersebut, tetapi dengan nada malas ia menambahkan, kami akan menghubungi Anda jika ada perkembangan. Rizal keluar dari kantor polisi dengan tangan mengepal, merasa bahwa ia harus mencari jalan lain untuk menemukan keluarganya. Kalau mereka tidak mau membantu, aku akan cari sendiri, katanya dengan nada yang bergetar antara amarah dan ketakutan. Dengan langkah cepat, Rizal menuju ke rumah pamannya, Pak Surya, di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan, berharap mendapatkan petunjuk baru. Pak Surya, yang sudah lanjut usia, menyambut Rizal dengan wajah bingung, tetapi ia segera menjadi gelisah ketika mendengar tentang hilangnya Nabila dan Lina. Aku ingat Lina datang ke sini minggu lalu. Dia bertanya tentang seorang pria yang sering berdiri di jalan depan rumah, kata Pak Surya dengan suara pelan. Rizal meminta Pak Surya menjelaskan lebih detail, tetapi jawaban yang diberikan bercampur dengan kebingungan karena ingatannya yang sering hilang. Dia bilang lelaki itu memegang tongkat. Mungkin itu orang yang aku pernah lihat, atau mungkin bukan, lanjut Pak Surya, seolah ragu dengan ingatannya sendiri. Rizal mencoba menenangkan pamannya dengan menunjukkan gambar dari buku harian Lina, dan Pak Surya mengangguk pelan. Ya, itu seperti dia, tapi aku tidak yakin. Saat memeriksa sekeliling rumah Pak Surya, Rizal melihat jejak sepatu yang tidak biasa di tanah dekat jendela kamar tamu, yang tampaknya baru saja dibuat. Ketika Rizal bertanya apakah ada orang yang mencurigakan datang baru-baru ini, Pak Surya menyebut nama Pak Hendra, tetangga yang sering berkunjung tanpa alasan jelas. Rizal merasa ada sesuatu yang aneh dalam cerita ini, tetapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Pak Surya tampak kelelahan dan memintanya untuk kembali nanti. Aku akan kembali, Paman, dan kali ini aku akan membawa jawaban, kata Rizal dengan nada penuh tekad, meskipun pikirannya dipenuhi kekhawatiran baru. Rizal kembali ke rumah pamannya keesokan harinya, berharap menggali lebih dalam tentang nama Pak Hendra yang sempat disebut. Ia menemukan Pak Hendra sedang membersihkan halaman rumahnya, tetapi pria itu tampak terganggu ketika Rizal mulai menanyakan tentang lelaki yang sering berbicara dengan Pak Surya. Oh, itu hanya teman lama, mungkin pedagang keliling, jawab Pak Hendra sambil mengalihkan pandangan, menyapu dedaunan dengan gerakan terburu-buru. Rizal merasa nada bicara Pak Hendra berubah ketika ia menyebut bahwa Lina pernah menggambar pria tua di buku hariannya. Mungkin anak kecil hanya berimajinasi, kata Pak Hendra dengan senyum tipis yang tidak meyakinkan, membuat Rizal semakin curiga. Ia mengamati gerak-gerik Pak Hendra yang tampak gugup, terutama ketika Rizal menyebut jejak sepatu yang ditemukan di dekat jendela Pak Surya. Saya tidak tahu soal itu, Pak Rizal, saya hanya tetangga biasa, kata Hendra. Suaranya bergetar seolah menyembunyikan sesuatu. Rizal melihat ada tumpukan kayu di belakang rumah Hendra yang baru saja disusun, tetapi ia tidak ingin menuduh tanpa bukti. Sebelum pergi, Rizal berkata dengan nada penuh makna, kalau Bapak teringat sesuatu yang penting, segera beritahu saya, ini soal hidup mati keluarga saya. Pak Hendra hanya mengangguk pelan, tetapi matanya terus menghindari tatapan Rizal, memberikan kesan bahwa ia tahu lebih dari yang diungkapkannya. Rizal memutuskan untuk memeriksa informasi dari catatan yang ia temukan di rumah tentang warung yang biasa dikunjungi Nabila dan Lina. Ia bertemu dengan Ibu Retno, pemilik warung, yang awalnya tampak ragu untuk berbicara, tetapi akhirnya memberitahu bahwa Lina pernah datang ke sana beberapa hari sebelum menghilang. Dia bersama seorang pria, tapi saya tidak begitu kenal, hanya sering lihat dia mondar-mandir di sekitar sini, kata Ibu Retno sambil mengusap apron lusuhnya. Rizal meminta lebih banyak detail, dan Ibu Retno menyebutkan bahwa pria itu tinggi, memakai jaket kulit hitam, dan selalu membawa tas kecil. Saya pikir itu ayahnya, karena Lina tampak tidak takut, tambah Ibu Retno, membuat Rizal bingung karena deskripsi itu tidak cocok dengan dirinya atau siapapun yang dikenalnya. Saat ditanya apakah pria itu berbicara dengan siapapun di warung, Ibu Retno mengingat bahwa ia pernah mendengar pria itu menyebut nama Pak Surya. Rizal merasa semakin rumit ketika mendengar nama pamannya kembali disebut dalam situasi yang mencurigakan. Ia meminta Ibu Retno memberitahunya jika pria itu muncul lagi, tetapi wanita itu tampak ragu, seolah takut ikut terlibat. Sebelum meninggalkan warung, Rizal memperhatikan papan tulis kecil yang biasa digunakan untuk menulis pesan, tetapi kali ini ada catatan samar berbunyi, "Jangan percaya siapapun." Rizal mengambil foto pesan itu, yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, dan melibatkan orang-orang di sekitar keluarganya. Berdasarkan keterangan Ibu Retno, Rizal menyusuri pasar tradisional yang menjadi tempat terakhir Lina terlihat bersama pria asing tersebut. Ia mendekati seorang pedagang buah yang mengenali Lina dari foto yang ditunjukkan Rizal dan mengingat bahwa Lina tampak ceria saat berjalan dengan seorang pria.
Dia seperti polisi, Pak, pakai seragam seperti itu. Tapi saya tidak melihat tanda nama atau pangkatnya, ujar pedagang tersebut sambil mengatur dagangannya. Rizal terkejut mendengar deskripsi itu, karena selama ini ia tidak pernah mencurigai adanya keterlibatan aparat dalam kasus ini. Pedagang itu juga menyebut bahwa pria tersebut membeli banyak makanan ringan dan tampak akrab dengan Lina, seolah mereka sudah saling mengenal. Ketika Rizal mencoba menanyakan lebih lanjut, pedagang itu mulai tampak gelisah dan berkata, "Saya tidak ingin masalah, Pak, saya hanya menjual buah." Di tengah pencariannya, Rizal melihat seorang pria berbadan besar yang mengenakan jaket kulit hitam berjalan cepat keluar dari pasar, tetapi ia tidak bisa memastikan apakah itu orang yang sama. Rizal berusaha mengikuti pria tersebut, tetapi kehilangan jejak di keramaian membuatnya frustrasi dan merasa semakin buntu. Ia kemudian menemukan selembar kertas jatuh di trotoar, dengan tulisan tangan berbunyi, "Mereka sedang mengawasi Anda." Rizal mulai merasakan bahwa ia tidak hanya mencari keluarganya, tetapi juga masuk ke dalam jebakan yang dirancang oleh pihak-pihak tertentu. Setelah beberapa hari menyelidiki sendirian, Rizal memutuskan untuk meminta bantuan Sersan Aditya, rekannya di TNI, yang dikenal memiliki akses ke informasi intelijen. Di markas, Rizal menjelaskan detail kasusnya dan menunjukkan bukti-bukti yang ia kumpulkan, termasuk pesan misterius dan foto-foto buku harian Lina. "Ini bukan kebetulan, Rizal. Jejak-jejak ini sengaja dihapus untuk membuatmu kebingungan," kata Aditya setelah memeriksa semua bukti yang disodorkan. Aditya menggunakan koneksinya untuk melacak pria berseragam polisi yang disebut pedagang pasar, tetapi nama-nama yang muncul dalam data tampak dipalsukan. "Semua catatan tentang orang ini lenyap seperti ditelan bumi," ujar Aditya dengan nada serius, membuat Rizal semakin yakin bahwa kasus ini melibatkan pihak berpengaruh. Dalam percakapan mereka, Aditya menyebut bahwa nama Komisaris Darman muncul di beberapa laporan sebagai orang yang sering menutup kasus serupa. Rizal merasa marah mendengar itu, tetapi Aditya menyarankan agar mereka mengumpulkan lebih banyak bukti sebelum menuduh siapapun secara langsung. Dengan bantuan Aditya, Rizal berhasil mendapatkan rekaman CCTV di sekitar pasar, tetapi wajah pria tersebut sengaja dikaburkan dalam video. "Mereka sangat berhati-hati, ini jelas bukan kasus biasa," kata Aditya sambil menunjukkan rekaman yang penuh gangguan teknis. Rizal bertekad untuk melanjutkan penyelidikan ini, meski ia tahu risiko yang akan semakin besar dengan keterlibatan pihak-pihak berkuasa. Setelah beberapa hari tanpa kemajuan berarti, Rizal memutuskan untuk menghubungi seorang teman lama di kepolisian bernama Letnan Johan, yang dikenal sering menangani kasus sensitif. Dalam pertemuan di sebuah kafe kecil, Johan menyodorkan berkas tipis yang berisi laporan penghilangan beberapa warga dalam 3 bulan terakhir di daerah sekitar tempat Lina terakhir terlihat. Semua laporan ini ditutup begitu saja, dan tidak ada satupun yang masuk ke pengadilan, kata Johan dengan nada pelan, membuat Rizal terdiam sejenak. Rizal memeriksa laporan tersebut dan menemukan nama Komisaris Darman tercantum sebagai penyidik utama, tetapi hampir semua keterangan tampak sengaja dihapus. "Ini aneh sekali, Johan. Kalau ini kasus biasa, kenapa datanya begitu kacau?" ujar Rizal sambil menunjuk halaman yang dipenuhi coretan sensor. Johan juga menyebut bahwa ada indikasi bahwa korban penghilangan adalah orang-orang yang dianggap tahu terlalu banyak tentang aktivitas tertentu di wilayah tersebut. Salah satu laporan yang paling menarik perhatian Rizal adalah tentang seorang anak kecil yang menghilang setelah terlihat berbicara dengan pria yang membawa tongkat. Rizal merasa bukti ini terlalu mirip dengan cerita yang ia dengar dari Pak Surya, membuatnya semakin yakin bahwa keluarganya tidak menghilang secara kebetulan. Sebelum berpisah, Johan memperingatkan Rizal, "Hati-hati, kasus ini melibatkan orang-orang yang tidak segan-segan melenyapkan siapa saja." Rizal meninggalkan pertemuan dengan hati berat, menyadari bahwa situasi ini lebih rumit dan berbahaya dari yang ia bayangkan sebelumnya. Dengan berkas laporan di tangannya, Rizal kembali mendatangi Komisaris Darman di kantornya, kali ini dengan niat untuk mendapatkan jawaban tegas. Darman tampak terkejut melihat Rizal masuk tanpa janji, tetapi ia mencoba tetap tenang dan menyambutnya dengan senyum tipis. "Saya sudah tahu soal laporan-laporan ini, Komisaris. Kenapa Anda tidak pernah menyebutkan ini sebelumnya?" tanya Rizal sambil meletakkan dokumen di meja. Darman membaca sekilas laporan tersebut, lalu dengan santai berkata, "Itu hanya kebetulan, Pak Rizal, tidak ada kaitannya dengan kasus keluarga Anda." Ketegangan mulai meningkat ketika Rizal menyebutkan nama Dani yang muncul dalam beberapa laporan dan bertanya apa hubungannya dengan Darman. Wajah Darman berubah dingin, tetapi ia berusaha mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa Dani adalah seorang informan lama yang sudah tidak aktif. "Kalau begitu,
Kenapa semua bukti tentang dia tampak sengaja disembunyikan? Desak Rizal dengan nada tinggi, membuat suasana ruangan semakin panas. Darman memperingatkan Rizal untuk tidak mencampuri urusan yang lebih besar dari dirinya. Tetapi Rizal menolak mundur dan menegaskan bahwa ia hanya ingin menemukan keluarganya. Anda tidak tahu siapa yang sedang Anda hadapi, Rizal, ujar Darman dengan nada mengancam, membuat Rizal semakin yakin bahwa Darman menyembunyikan sesuatu. Rizal meninggalkan kantor polisi dengan perasaan marah. Tetapi ia tahu bahwa ancaman Darman hanya akan membuatnya semakin gigih mencari kebenaran. Rizal kembali ke rumah Pak Surya untuk menggali lebih banyak informasi, terutama tentang nama Dani yang disebut dalam laporan dan kaitannya dengan kasus ini. Pak Surya tampak gelisah saat Rizal menyebut nama tersebut, tetapi setelah dipaksa mengingat, ia menceritakan bahwa Lina pernah bertanya tentang seorang pria bernama Dani yang sering disebut-sebut oleh Hendra. Dia bilang Dani itu dulu sering datang ke sini, tapi saya tidak tahu apa urusannya, kata Pak Surya sambil mengusap dahinya yang berkeringat. Rizal mencoba menyusun potongan informasi, terutama karena Pak Surya juga mengingat bahwa Dani pernah terlihat berbicara dengan seorang polisi berseragam di sekitar desa. Pak Surya menambahkan bahwa Dani dikenal sebagai orang yang pandai menyimpan rahasia, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa pria itu bisa terlibat dalam sesuatu yang mencurigakan. Mungkin Hendra tahu lebih banyak, karena mereka sering berbicara, lanjut Pak Surya, yang tampak semakin tidak nyaman membahas hal ini. Rizal kemudian bertanya apakah Pak Surya pernah melihat Dani bersama Lina, tetapi jawaban yang diberikan hanya berupa ingatan samar. Ketika Rizal menunjukkan foto laporan dari Johan, Pak Surya menunjuk salah satu gambar yang ia yakini sebagai Dani, meskipun wajahnya tampak sedikit berbeda. Kalau benar dia, berarti ada sesuatu yang besar di balik semua ini, kata Rizal sambil mencatat semua detail yang ia dapatkan dari Pak Surya. Sebelum pergi, Rizal berjanji kepada pamannya untuk segera menemukan Lina, meskipun ia tahu bahwa setiap langkah semakin berbahaya. Rizal dan Aditya memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang Dani di kantor polisi tempat Darman bertugas, menggunakan koneksi rahasia Aditya untuk mengakses arsip lama. Setelah berjam-jam mencari, mereka menemukan dokumen yang menunjukkan bahwa Dani adalah mantan informan yang menghilang secara misterius 5 tahun lalu setelah memberikan informasi penting dalam sebuah kasus besar. Dokumen tersebut mencatat bahwa Dani terakhir terlihat bersama seorang pria berseragam polisi, tetapi tidak ada nama yang tercantum dalam laporan itu. Ini lebih buruk dari yang kita kira, kata Aditya sambil menunjukkan bahwa banyak halaman dalam laporan itu dihitamkan, seolah-olah sengaja dirahasiakan. Rizal menyadari bahwa ada pola antara hilangnya Dani dan penghilangan paksa beberapa orang lain yang tercatat dalam laporan Johan. Saat menyelidiki lebih jauh, mereka menemukan sebuah catatan kecil di arsip yang menyebut nama Darman sebagai atasan yang menyetujui operasi yang melibatkan Dani. Rizal dan Aditya mulai menyusun kemungkinan bahwa Darman tidak hanya mengetahui keberadaan Dani, tetapi juga mungkin terlibat dalam hilangnya keluarga Rizal. Mereka mencoba mencari jejak digital Dani, tetapi semua informasi tentangnya tampak dihapus, termasuk catatan medis dan administrasi resmi lainnya. Sebelum meninggalkan kantor polisi, Rizal merasa ada seseorang yang mengawasi mereka, tetapi ia tidak dapat memastikan siapa karena keramaian di sekitar mereka. Kita semakin dekat dengan jawabannya, tetapi ini juga semakin berbahaya, kata Aditya, mengingatkan Rizal bahwa mereka harus lebih waspada dalam setiap langkah mereka. Rizal memutuskan untuk menyisir area hutan di belakang rumah Pak Surya setelah mendengar informasi samar tentang seseorang yang terlihat di sana beberapa hari sebelumnya. Di tengah hutan, ia menemukan boneka kecil yang ia kenali sebagai milik Lina, dengan salah satu tangan boneka tersebut robek, seolah-olah tertinggal dalam situasi yang tergesa-gesa. Tidak jauh dari situ, ia melihat jejak ban kendaraan yang terlihat segar, mengarah ke jalan setapak kecil yang jarang dilalui kendaraan biasa. Rizal segera memotret jejak tersebut dengan ponselnya, berusaha memastikan bahwa bukti ini tidak hilang, sambil mencari arah lebih lanjut yang mungkin memberikan petunjuk. Di dekat jejak ban, ia menemukan sobekan kertas dengan tulisan tangan, sebagian besar tidak terbaca kecuali satu kata, lari. Rizal merasa bukti ini memperkuat dugaannya bahwa Lina tidak pergi atas kemauannya sendiri, melainkan diculik oleh pihak tertentu. Ia segera kembali ke rumah Pak Surya untuk meminta bantuan Aditya menyelidiki jejak ban tersebut dan mencari informasi tentang kendaraan yang cocok. Dalam perjalanan, ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ia sedang diawasi, karena suara langkah samar terdengar dari hutan, tetapi tidak ada siapapun ketika ia menoleh. Sesampainya di rumah Pak Surya, Rizal menyampaikan temuan tersebut dan meminta pamannya tetap waspada, terutama jika ada orang asing yang kembali muncul. Dengan bukti baru ini,
Rizal merasa semakin yakin bahwa ia berada di jalur yang benar, meskipun rasa takut akan kondisi Lina terus menghantuinya. Aditya, menggunakan perangkat penyadap yang dipinjam dari kontak rahasia di militer, berhasil menangkap pembicaraan mencurigakan antara Darman dan seorang pria yang belum diketahui identitasnya. Dalam rekaman tersebut, Darman terdengar berbicara dengan nada tegas, menyebut sesuatu tentang barang yang perlu segera dipindahkan karena situasi mulai berbahaya. Kita tidak bisa ambil risiko lebih lama. Jika mereka menemukan ini, semuanya selesai. Suara Darman terdengar jelas di rekaman, membuat Rizal dan Aditya saling pandang dengan serius. Rizal mencatat bahwa nada bicara Darman menunjukkan kepanikan, seolah-olah ia merasa bahwa tindakannya mulai terendus oleh pihak lain. Pria lain dalam percakapan itu, dengan suara yang berat, menyebut bahwa lokasi saat ini tidak aman lagi, dan mereka perlu segera berpindah. Apa yang mereka maksud dengan barang? Tanya Rizal kepada Aditya, yang hanya bisa menggeleng, tetapi jelas bahwa ini terkait dengan kasus hilangnya keluarganya. Aditya menyarankan agar mereka mencoba melacak lokasi asal sinyal percakapan tersebut, tetapi upaya mereka terhambat oleh enkripsi yang rumit. Rizal merasa frustrasi, tetapi ia juga tahu bahwa rekaman ini adalah bukti nyata bahwa Darman terlibat lebih dalam daripada yang ia akui. Mereka memutuskan untuk mengawasi Darman lebih dekat, berharap bisa mendapatkan informasi tambahan tentang siapa pria misterius yang berbicara dengannya. Malam itu, Rizal tidak bisa tidur, terus memutar ulang rekaman sambil mencoba mencari petunjuk tersembunyi yang mungkin ia lewatkan. Seorang saksi anonim menghubungi Rizal melalui pesan teks, mengklaim bahwa ia melihat Nabila bersama seorang anak kecil di sebuah penginapan tua di pinggiran kota. Rizal segera bergegas ke lokasi dengan Aditya, mempersiapkan kemungkinan bahwa ini adalah jebakan, tetapi berharap menemukan keluarganya. Sesampainya di penginapan, resepsionis mengingat bahwa seorang wanita dengan ciri-ciri seperti Nabila memang menginap di sana semalam bersama seorang anak. Mereka pergi pagi-pagi sekali, seperti terburu-buru, kata resepsionis sambil menunjukkan daftar tamu dengan nama samaran yang digunakan Nabila. Rizal memeriksa kamar yang mereka tinggali, tetapi hanya menemukan sehelai syal yang ia kenali sebagai milik istrinya, tergantung di atas kursi. Pemilik penginapan menyebut bahwa Nabila terlihat gugup ketika check-in, sering menengok ke belakang seolah-olah diawasi seseorang. Rizal mencoba mencari jejak di sekitar penginapan, tetapi tidak menemukan petunjuk yang mengarah ke arah kepergian mereka. Ia bertanya kepada beberapa warga sekitar, tetapi tidak ada yang melihat wanita dengan anak kecil di pagi itu, seolah-olah mereka menghilang begitu saja. Dalam perjalanan kembali, Rizal merasa marah pada dirinya sendiri karena tidak sampai lebih cepat. Tetapi Aditya mengingatkannya bahwa ini adalah bukti bahwa Nabila masih hidup. Dengan informasi ini, Rizal merasa berada selangkah lebih dekat, meskipun rasa frustasi karena kehilangan waktu terus menghantuinya. Aditya melaporkan kepada Rizal bahwa beberapa anggota TNI mulai bertanya-tanya mengapa Rizal begitu fokus pada urusan pribadi ini, yang dianggap mengganggu tugas resminya. Mereka bilang, mungkin kamu sudah terlalu emosional dan itu memengaruhi cara kamu berpikir, kata Aditya dengan nada hati-hati, mencoba tidak membuat Rizal semakin tertekan. Rizal tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan perhatian atas kasus keluarganya merusak reputasinya, tetapi ia juga tidak mau menyerah sebelum menemukan jawaban. Seorang perwira tinggi memanggil Rizal untuk memberikan laporan tentang progres tugasnya, tetapi nada bicara mereka jelas mengisyaratkan bahwa Rizal sedang diawasi ketat. Kamu adalah tentara, Rizal, bukan detektif. Jangan lupa tanggung jawabmu, kata sang perwira dengan nada dingin, memberikan peringatan terselubung. Di sisi lain, Aditya mencoba menenangkan Rizal dengan menyebut bahwa ia masih memiliki beberapa teman di militer yang siap membantu secara diam-diam. Rizal mulai merasakan dilema besar, karena ia harus memilih antara tanggung jawabnya sebagai anggota militer dan perannya sebagai ayah serta suami. Ketika Rizal kembali ke rumah Pak Surya, ia merasa bahwa tekanan ini justru membuatnya semakin nekat, terutama setelah ia menerima pesan ancaman yang mengatakan, "Berhenti sekarang, atau Anda akan kehilangan lebih banyak lagi." Pesan itu tidak hanya membuat Rizal marah, tetapi juga memicu rasa takut akan kemungkinan bahwa keluarganya masih dalam bahaya besar. Dengan situasi yang semakin rumit, Rizal bertekad untuk melanjutkan pencariannya, meskipun ia tahu bahwa langkah berikutnya bisa membahayakan karir dan bahkan nyawanya sendiri. Rizal kembali ke rumah Pak Surya untuk memeriksa keadaan dan mendapatkan kabar bahwa Pak Hendra, tetangga mereka yang mencurigakan, tiba-tiba menghilang tanpa pemberitahuan. Tetangga lainnya menyebut bahwa sebuah mobil hitam tanpa plat nomor terlihat berhenti di depan rumah Hendra pada tengah malam, dan sejak itu tidak ada yang melihatnya lagi. Dia pergi begitu saja,
Tidak meninggalkan pesan atau apapun, ujar seorang tetangga sambil menunjuk ke arah pintu rumah Hendra yang masih terkunci rapat. Rizal mencoba memeriksa rumah tersebut dan menemukan bahwa pintu belakang tampak terbuka sedikit, tetapi semua barang di dalam rumah tetap tertata rapi. Saat memeriksa lebih jauh, Rizal menemukan asbak di ruang tamu yang penuh dengan puntung rokok, sesuatu yang tidak biasa karena Hendra dikenal tidak merokok. Di meja dapur, ia melihat sebuah kalender dengan tanggal tertentu yang dilingkari, tetapi tidak ada catatan lain yang menjelaskan pentingnya tanggal itu. Rizal menyadari bahwa kepergian Hendra ini bukan kebetulan, melainkan langkah yang disengaja untuk menutup mulut atau memindahkan Hendra ke tempat lain. Ia segera melaporkan temuan ini kepada Aditya, yang setuju bahwa ini adalah perkembangan baru yang menunjukkan bahwa Hendra terlibat lebih dalam dari dugaan awal. Mereka mungkin menganggap Hendra terlalu berbahaya jika terus dibiarkan, kata Aditya dengan nada serius, membuat Rizal merasa bahwa waktunya semakin mendesak. Rizal memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang mobil hitam tersebut, berharap itu bisa membawanya ke lokasi Hendra atau koneksi yang lebih besar. Di tengah malam, Rizal menerima pesan teks anonim di ponselnya yang berbunyi, "Jika ingin jawaban, datang ke gudang tua di Jalan Batu, malam ini." Pesan tersebut membuat Rizal terdiam sejenak, mempertimbangkan kemungkinan bahwa ini adalah jebakan, tetapi ia tahu bahwa ini juga bisa menjadi kesempatan untuk mendapatkan petunjuk penting. Aditya menyarankan agar Rizal tidak pergi sendirian, tetapi Rizal bersikeras, mengatakan bahwa ia tidak ingin membahayakan siapapun lagi dalam pencarian ini. Rizal mempersiapkan dirinya dengan membawa senter, ponsel, dan alat pelacak kecil yang diberikan Aditya sebagai langkah pengamanan tambahan. Saat tiba di lokasi, gudang tua itu tampak gelap dan sunyi, dengan pintu yang setengah terbuka seperti sengaja menunggu kedatangan seseorang. Di dalam, Rizal menemukan jejak kaki di lantai berdebu yang tampak menuju ke sebuah ruangan kecil di sudut gudang. Di atas meja kayu tua di ruangan itu, ada sebuah amplop dengan tulisan tangan yang berbunyi, "Ini hanya awal." Rizal membuka amplop tersebut dan menemukan selembar peta dengan tanda merah di lokasi yang tidak jauh dari tempat itu, tetapi tidak ada informasi lain. Ketika Rizal mencoba mencari lebih banyak, ia mendengar suara langkah kaki yang mendekat, tetapi ketika ia keluar, tidak ada siapapun di sekitar. Merasa bahwa ia sedang diawasi, Rizal segera pergi dari gudang, membawa amplop dan peta sebagai bukti untuk dianalisis lebih lanjut dengan bantuan Aditya. Rizal dan Aditya kembali ke gudang tua dengan peralatan lebih lengkap untuk memastikan tidak ada bukti yang terlewat pada kunjungan sebelumnya. Di salah satu sudut gelap gudang, Rizal menemukan selembar kain dengan noda darah yang ia kenali sebagai salah satu pakaian Nabila, membuatnya merasa campuran marah dan takut. "Mereka membawa Nabila ke sini, tapi kemana selanjutnya?" bisik Rizal sambil menggenggam kain itu dengan erat. Di bawah tumpukan kardus tua, Aditya menemukan dokumen yang berisi catatan pengiriman barang, tetapi nama penerima dan pengirimnya menggunakan sandi yang sulit dipecahkan. Salah satu dokumen mencantumkan nama Dani dalam konteks sebagai koordinator lapangan, memperjelas hubungan antara Darman, Dani, dan aktivitas ilegal yang melibatkan gudang ini. "Ini bukti yang kita cari, tapi kita butuh lebih banyak untuk bisa menyeret mereka ke jalur hukum," ujar Aditya sambil memotret dokumen-dokumen tersebut. Rizal memperhatikan bahwa beberapa tanggal di dokumen itu cocok dengan laporan penghilangan orang yang ia dapatkan dari Johan sebelumnya. Ketika mereka memeriksa lantai gudang, Rizal menemukan bekas roda troli besar, menunjukkan bahwa barang atau orang mungkin dipindahkan dengan alat tersebut. Sebelum meninggalkan lokasi, Rizal memastikan bahwa semua bukti disimpan dengan baik untuk mengantisipasi jika pihak lain mencoba menghancurkannya. Dengan bukti baru ini, Rizal semakin yakin bahwa konspirasi besar ini tidak hanya melibatkan Darman dan Dani, tetapi juga jaringan kriminal yang lebih luas. Rizal, membawa semua bukti yang ia temukan di gudang, langsung mendatangi kantor polisi untuk menghadapi Darman secara langsung, meskipun Aditya memperingatkannya agar berhati-hati. "Apalagi sekarang, Rizal, saya sudah bilang jangan mencampuri urusan ini," kata Darman dengan nada sinis ketika Rizal masuk ke ruangannya. Rizal melemparkan dokumen dari gudang ke meja Darman, membuat pria itu terlihat terkejut tetapi tetap berusaha menjaga ketenangannya. "Apa ini? Anda membawa barang bukti ilegal ke kantor polisi tanpa prosedur resmi," ujar Darman dengan nada defensif, mencoba mengalihkan perhatian Rizal. "Jangan pura-pura bodoh, Darman, nama Anda ada di sini, dan ini cukup untuk menjelaskan semuanya," tegas Rizal sambil menunjuk dokumen yang mencantumkan nama Dani. Ketegangan memuncak ketika Darman akhirnya mengakui bahwa ia mengetahui keberadaan Dani, tetapi bersikeras bahwa ia hanya menjalankan perintah dari pihak atas. "Anda tidak tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan ini,"
Rizal, saya hanya satu bagian kecil dari rantai ini, ujar Darman, membuat Rizal semakin frustrasi. Rizal menegaskan bahwa ia tidak peduli siapapun di atas Darman, yang penting baginya adalah menemukan keluarganya yang masih hilang. Kalau Anda terus memaksa, Anda hanya akan berakhir seperti yang lain, ancam Darman dengan nada dingin, mencoba membuat Rizal mundur. Namun, ancaman itu tidak menghalangi Rizal, yang kini semakin yakin bahwa ia harus melangkah lebih jauh untuk mengungkap kebenaran di balik konspirasi ini. Setelah konfrontasi sengit dengan Darman, Rizal mendapatkan informasi penting bahwa keluarganya mungkin dibawa ke sebuah kawasan terpencil di hutan, tempat yang kerap digunakan untuk transaksi ilegal. Dengan bantuan Aditya, Rizal mempersiapkan perlengkapan mereka dan segera menuju lokasi, meskipun rasa cemas terus menghantuinya sepanjang perjalanan. Setibanya di lokasi, mereka menemukan area yang tampak seperti tempat tinggal sementara, dengan beberapa tenda yang sudah ditinggalkan dalam keadaan terburu-buru. Di antara sisa-sisa barang, Rizal menemukan selimut kecil yang mengingatkannya pada barang milik Lina, menguatkan dugaannya bahwa keluarganya sempat berada di sini. Aditya memeriksa jejak kaki di sekitar area tersebut, yang menunjukkan bahwa sekelompok orang baru saja meninggalkan tempat itu beberapa hari sebelumnya. Tidak jauh dari lokasi tenda, Rizal menemukan sisa-sisa makanan dan botol air, serta sebuah boneka yang ia yakini milik Lina, semakin membuktikan bahwa mereka masih hidup. Mereka pasti membawa mereka ke tempat lain, mungkin lebih dalam ke hutan, kata Aditya sambil memperhatikan jejak kendaraan di tanah. Rizal memutuskan untuk mengikuti jejak tersebut, tetapi berhenti ketika mereka melihat tanda-tanda bahwa tempat ini diawasi dengan ketat. Di sebuah pohon, ia menemukan simbol yang diukir, mirip dengan tanda yang pernah ia lihat di dokumen dari gudang, mempertegas bahwa ini adalah tempat yang dikelola kelompok tertentu. Rizal sadar bahwa mereka harus bertindak cepat sebelum jejak ini hilang sepenuhnya, meskipun risiko semakin besar dengan setiap langkah yang mereka ambil. Ketika Rizal dan Aditya mencoba menyusuri jejak kendaraan yang mereka temukan, suara langkah kaki mendadak terdengar dari arah semak-semak di sekitar mereka. Tiba-tiba, sekelompok pria bersenjata muncul dan menyerang, tampaknya berniat melindungi lokasi tersebut dari penyusup. Rizal dan Aditya berhasil berlindung di balik pepohonan sambil melepaskan tembakan balasan, menciptakan baku tembak yang sengit di tengah hutan. Dalam situasi yang kacau, Rizal melihat salah satu pria mencoba kabur ke arah kendaraan, dan ia segera mengejarnya untuk memastikan tidak ada informasi yang hilang. Setelah berhasil melumpuhkan beberapa penyerang, Rizal dan Aditya menangkap satu orang yang tampaknya memiliki posisi penting di antara kelompok itu. "Siapa kalian, dan di mana mereka?" teriak Rizal kepada pria yang ditangkap. Tetapi pria itu awalnya hanya terdiam sambil menatap dengan ekspresi keras. Setelah sedikit tekanan dari Aditya, tahanan tersebut akhirnya mengaku bahwa mereka bekerja untuk sebuah kelompok bernama Lentera Malam. "Kami hanya menjalankan perintah, saya tidak tahu banyak," katanya dengan nada panik, tetapi Rizal tidak percaya begitu saja. Rizal mengambil catatan kecil yang ditemukan di saku pria itu, yang berisi koordinat lokasi lain yang tampaknya digunakan oleh kelompok mereka. Dengan informasi ini, Rizal merasa semakin dekat dengan keluarganya, meskipun ia tahu bahwa kelompok ini akan semakin waspada terhadap kehadirannya. Dalam interogasi lebih lanjut, pria yang ditangkap mengungkap bahwa Lentera Malam adalah kelompok kriminal terorganisir yang terlibat dalam penculikan, perdagangan manusia, dan aktivitas ilegal lainnya. Rizal merasa marah ketika mendengar bahwa kelompok ini sering menggunakan orang-orang tak bersalah sebagai umpan untuk menyembunyikan operasi mereka. Rizal mencatat bahwa nama Dani dan Darman muncul lagi dalam konteks kelompok ini, menunjukkan bahwa mereka bukan hanya pelaksana tetapi juga tokoh penting di dalamnya. Aditya menyarankan agar mereka segera melaporkan informasi ini ke atasan militer, tetapi Rizal khawatir jika langkah itu justru akan memperingatkan kelompok Lentera Malam. Rizal mulai menyusun rencana untuk menyusup ke salah satu markas mereka berdasarkan koordinat yang ditemukan, dengan harapan menemukan lebih banyak bukti dan, mungkin, keluarganya. "Kita tidak bisa menunggu terlalu lama, mereka mungkin akan memindahkan sandera," kata Rizal, penuh dengan rasa urgensi. Mereka mulai mempelajari kebiasaan kelompok ini dari informasi yang diberikan oleh tahanan, seperti jadwal patroli dan titik-titik logistik mereka. Dengan bantuan tahanan yang ditangkap, Rizal memetakan struktur organisasi Lentera Malam dan mencoba memahami siapa saja yang terlibat dalam konspirasi ini. Rizal merasa bahwa waktu semakin mendesak, dan ia tidak akan membiarkan kelompok ini terus melangkah tanpa hambatan, terutama setelah apa yang mereka lakukan terhadap keluarganya.
Rizal dan Aditya kembali ke markas militer untuk menyusun strategi lebih rinci dan mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk menyusup ke markas Lentera Malam. Mereka menghubungi beberapa rekan terpercaya di TNI, termasuk Letnan Johan, untuk membantu mengoordinasikan serangan sambil memastikan bahwa informasi ini tetap rahasia. Kita harus bertindak cepat, tapi juga hati-hati. Kalau kita salah langkah, mereka bisa menghilang lagi, ujar Johan sambil meninjau peta lokasi. Aditya berhasil mendapatkan akses ke satelit militer untuk memantau area yang dicurigai sebagai markas utama Lentera Malam, yang terletak di dekat sebuah gudang di tepi sungai. Rizal memimpin briefing kecil untuk timnya, menjelaskan bahwa prioritas utama adalah menemukan Sandra, terutama keluarganya, dan mengumpulkan bukti untuk melumpuhkan jaringan ini. Mereka juga menyiapkan rencana cadangan jika operasi ini terungkap, termasuk jalur pelarian dan titik pertemuan darurat. Kita tidak tahu apa yang akan kita temukan di sana, jadi pastikan semuanya berjalan sesuai rencana, kata Rizal sambil menatap tajam para anggota tim. Selain senjata, tim juga membawa perangkat komunikasi dan kamera untuk merekam semua yang mereka temukan sebagai bukti. Tekanan semakin memuncak ketika Rizal menerima informasi tambahan bahwa markas Lentera Malam mungkin menyimpan lebih banyak Sandra daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Meskipun diliputi kekhawatiran, Rizal tetap bertekad untuk melanjutkan misi ini, karena ini adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan keluarganya. Dalam keheningan malam, Rizal dan timnya bergerak menuju gudang di tepi sungai, memastikan setiap langkah mereka tidak terdeteksi oleh penjaga yang berjaga di sekitar area tersebut. Dengan menggunakan peralatan pengintai, mereka melihat bahwa gudang itu dijaga ketat oleh setidaknya 10 pria bersenjata. Beberapa di antaranya tampak sedang memindahkan barang ke sebuah perahu. Rizal memberikan isyarat kepada timnya untuk membagi tugas. Sebagian akan melumpuhkan penjaga, sementara yang lain menyusup ke dalam gudang untuk mencari Sandra. Saat berhasil masuk ke dalam gudang, Rizal menemukan beberapa orang yang dijadikan Sandra. Semuanya tampak lemah dan ketakutan, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan keluarganya. Di salah satu ruangan, Rizal menemukan catatan yang tampaknya berisi rencana pemindahan Sandra ke lokasi lain, dengan waktu yang sudah dijadwalkan. Mereka memindahkan mereka ke tempat lain sebelum kita sampai, gumam Rizal, mencoba menahan rasa frustrasi yang mulai muncul. Salah satu Sandra menyebut bahwa ada seorang wanita dan anak kecil yang sempat berada di sini, tetapi mereka dipindahkan beberapa hari lalu ke lokasi yang lebih terpencil. Sementara itu, Aditya menemukan tumpukan dokumen yang mencatat transaksi gelap dan daftar nama, termasuk nama Dani sebagai salah satu pemimpin operasional. Dengan waktu yang semakin terbatas, Rizal memutuskan untuk membawa Sandra yang mereka temukan keluar dari gudang sebelum kelompok itu menyadari keberadaan mereka. Meskipun kecewa karena keluarganya belum ditemukan, Rizal merasa bahwa operasi ini memberikan harapan baru untuk melacak langkah berikutnya Lentera Malam. Saat Rizal dan timnya bergerak menuju lokasi baru yang dicurigai sebagai tempat persembunyian Lentera Malam, suasana di dalam tim terasa tegang namun fokus. Tiba-tiba, salah satu anggota tim, Sersan Bima, yang sejak awal tampak tenang, menyerang rekan-rekannya dan mencoba melarikan diri dengan membawa dokumen penting yang mereka temukan di gudang sebelumnya. Rizal berusaha mengejar Bima di tengah hutan, tetapi pergerakan tim terhambat oleh suara tembakan yang berasal dari arah penjaga Lentera Malam yang kembali mendekati mereka. Dalam baku tembak yang sengit, Aditya terkena peluru di bahunya, membuat Rizal harus memutuskan antara mengejar Bima atau menyelamatkan sahabatnya. "Jangan pikirkan aku, kejar dia," teriak Aditya. Tetapi Rizal memilih untuk menyeretnya ke tempat aman sambil memberikan perlindungan tembakan. Rizal akhirnya memutuskan untuk membagi timnya, sebagian mengejar Bima, sementara ia sendiri tetap berada di lokasi untuk menjaga Aditya. Ketika tim berhasil menangkap Bima, Rizal menghadapkan pria itu dengan tatapan tajam, menuntut jawaban atas pengkhianatannya. "Aku tidak punya pilihan, mereka mengancam keluargaku," kata Bima dengan suara bergetar, membuat Rizal marah tetapi juga memahami posisi sulitnya. Dengan informasi yang Bima ungkapkan, Rizal mengetahui bahwa Lentera Malam sengaja menyusupkan mata-mata untuk menghancurkan misinya dari dalam. Meskipun kehilangan waktu akibat pengkhianatan ini, Rizal tetap bertekad melanjutkan pencarian keluarganya sambil menjaga kewaspadaan lebih tinggi. Dalam perjalanan menuju lokasi baru yang disebut dalam catatan Bima, Rizal dan timnya dihadang oleh sekelompok pria bersenjata yang tampaknya bertugas untuk melindungi seseorang yang sangat penting. Setelah berhasil melumpuhkan penjaga, Rizal akhirnya bertemu langsung dengan Dani, sosok yang selama ini menjadi misteri dalam kasusnya. Dani, dengan senyumnya yang dingin, menyambut Rizal seperti tamu, sambil berkata, "Akhirnya kita bertemu, Letnan.
aku sudah menunggumu." Rizal menodongkan senjatanya kepada Dani, tetapi pria itu tampak tenang dan memulai pembicaraan dengan mengungkit masa lalu mereka di militer. "Kau ingat operasi itu? Kau membuat keputusan yang menghancurkan hidupku," kata Dani, mengungkap bahwa ia kehilangan keluarganya karena keputusan militer yang dipimpin oleh Rizal di masa lalu. Rizal terkejut dan marah mendengar bahwa Dani menjadikan keluarganya sebagai korban balas dendam untuk sesuatu yang ia anggap sebagai keputusan profesional. "Kalau kau ingin membalas dendam, kenapa tidak langsung kepadaku? Kenapa harus melibatkan keluargaku?" tanya Rizal dengan nada tinggi. Dani tertawa kecil dan menjawab, "Karena aku ingin kau merasakan kehilangan seperti yang pernah aku rasakan. Ini bukan soal kau, ini soal keadilan." Sebelum situasi memanas, Dani melarikan diri ke arah timnya, meninggalkan Rizal yang semakin dipenuhi amarah dan rasa bersalah. Rizal bersumpah bahwa pertemuan berikutnya dengan Dani akan menjadi akhir dari permainan kejam yang telah menghancurkan hidupnya. Berdasarkan petunjuk yang didapat dari pertemuan dengan Dani, Rizal dan timnya akhirnya menemukan lokasi sebuah rumah terpencil di tengah hutan yang dijaga ketat oleh anak buah Lentera Malam. Dengan strategi yang matang, Rizal membagi timnya untuk melumpuhkan penjaga satu persatu tanpa membunyikan alarm, memastikan keselamatan Sandra tetap terjaga. Saat menyusup ke dalam rumah, Rizal mendengar suara isak tangis yang ia kenali sebagai suara Lina, membuatnya semakin bersemangat meski risiko semakin tinggi. "Kita harus bergerak cepat, jangan biarkan mereka punya waktu untuk bereaksi," bisik Rizal kepada Aditya yang meski terluka tetap ikut membantu. Rizal menemukan Lina dan Nabila di sebuah ruangan kecil yang terkunci. Tetapi ia harus melumpuhkan dua penjaga sebelum berhasil membuka pintu. Ketika akhirnya bertemu keluarganya, Rizal merasa lega. Tetapi ia tahu bahwa misi belum selesai karena penjaga lainnya mungkin segera menyadari keberadaan mereka. Nabila, meski terlihat lemah, dengan cepat memberitahu Rizal bahwa ada Sandra lain di lantai bawah yang juga harus diselamatkan. Dalam momen penuh ketegangan, Rizal memutuskan untuk mengorbankan waktu lebih banyak untuk menyelamatkan semua Sandra, bukan hanya keluarganya. Sementara Aditya dan tim mengamankan pintu keluar, Rizal memimpin operasi penyelamatan di dalam rumah, melumpuhkan penjaga terakhir dengan gerakan militer yang presisi. Ketika akhirnya semua Sandra dibebaskan, Rizal menyadari bahwa Dani mungkin sudah melarikan diri lagi, tetapi kali ini ia bertekad untuk mengejarnya sampai akhir. Rizal akhirnya berhasil mengejar Dani ke sebuah area terbuka di pinggir hutan, di mana mereka terlibat dalam duel fisik yang sengit. Dani mencoba memanipulasi Rizal dengan mengungkit masa lalu dan menyebut bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan Rizal sendiri yang ia anggap tidak adil. "Kau selalu menjadi pahlawan di mata semua orang, tetapi kau tidak lebih dari algojo yang menghancurkan hidup orang lain," ujar Dani dengan nada penuh kebencian. Rizal tetap fokus, menangkis setiap serangan Dani sambil mencari celah untuk melumpuhkannya tanpa membunuh, meskipun rasa marah terus membara dalam dirinya. Pertarungan berlangsung sengit, dengan Dani menggunakan pisau sementara Rizal mengandalkan keahlian tangan kosong untuk mengendalikan situasi. "Ini bukan tentang aku atau kau, Dani. Kau memilih jalan ini, dan aku harus menghentikanmu," kata Rizal sambil menghantam Dani dengan pukulan yang membuat pria itu terjatuh. Dani mencoba menyerang lagi, tetapi Rizal berhasil melumpuhkannya dengan mengunci gerakannya, memastikan ia tidak bisa lagi melarikan diri. "Keadilan bukan sesuatu yang bisa kau ambil dengan tanganmu sendiri," ujar Rizal dengan suara dingin sebelum akhirnya menyerahkan Dani kepada pihak berwenang. Meski pertarungan selesai, Rizal merasa bahwa luka emosional dari semua yang terjadi tidak akan mudah sembuh, terutama bagi keluarganya. Ia kembali ke timnya dengan membawa Dani sebagai tahanan, memastikan bahwa keadilan akan ditegakkan tanpa harus mengorbankan prinsipnya. Setelah berhasil menyelamatkan keluarganya dan menyerahkan Dani kepada pihak berwenang, Rizal menggunakan semua bukti yang ia kumpulkan untuk membongkar jaringan Lentera Malam. Dalam penyelidikan lebih lanjut, terungkap bahwa Darman juga terlibat dalam banyak operasi ilegal, termasuk melindungi Lentera Malam dari jerat hukum. Rizal menghadiri persidangan sebagai saksi utama, memastikan bahwa kejahatan Dani dan Darman diungkapkan kepada publik secara menyeluruh. Kebenaran ini tidak akan mengembalikan apa yang hilang, tetapi setidaknya kita bisa memastikan tidak ada lagi yang menjadi korban, kata Rizal kepada Aditya. Meskipun keluarganya kembali, Rizal menyadari bahwa trauma yang mereka alami tidak akan hilang begitu saja, dan ia berjanji untuk mendampingi mereka melewati masa sulit ini. Lentera Malam akhirnya dibubarkan, dan operasi mereka dihentikan sepenuhnya berkat kerja keras Rizal dan timnya dalam mengungkap jaringan tersebut. Nabila, meski masih terlihat lemah, menyatakan rasa syukurnya atas usaha Rizal yang tak kenal menyerah untuk menyelamatkan keluarganya.
Lina, yang masih terlihat takut, mulai merasa aman kembali di pelukan ayahnya, meskipun kenangan buruk itu akan selalu menjadi bagian dari hidup mereka. Rizal kembali ke markas TNI dengan tekad baru untuk melindungi tidak hanya keluarganya tetapi juga masyarakat dari ancaman seperti ini di masa depan. Dalam hatinya, Rizal tahu bahwa meskipun luka ini akan sembuh perlahan, cinta dan keberanian akan selalu menjadi kekuatan utama dalam menghadapi apapun yang ada di depan.